Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang seringkali bikin orang merinding, cuma karena dengar namanya. Marxisme, atau kalau kita mau lebih provokatif lagi, komunisme. Di Indonesia, dua kata ini seperti semacam mantra terlarang. Begitu disebut, langsung diidentikan dengan kekerasan, ateisme, dan pengkhianatan terhadap negara. Tapi sebenarnya, apakah itu benar? Atau jangan-jangan kita cuma korban dari sejarah yang ditulis sepihak? Pertama-tama, mari kita luruskan dulu. Marxisme itu bukan agama, bukan juga gerakan militer. Marxisme adalah sebuah teori sosial politik dan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx pada abad ke-19. Inti dari Marxisme sendiri adalah kritik terhadap kapitalisme. Marx melihat bahwa dalam sistem kapitalis ada ketimpangan besar antara kelas borjuis dan kelas proletar. Menurut Marx, sistem ini akan menciptakan penindasan struktural yang menyebabkan penderitaan bagi mayoritas masyarakat. Tujuan akhir Marxisme adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi dikuasai bersama dan distribusi kekayaan dilakukan secara adil. In the 1830s, a 10-year-old mill girl described her life. We were paid $2 a week, and the working hours of all the girls extended from 5 o'clock in the morning till 7 in the evening, with 1/2 hour for breakfast and for dinner. Perlu dicatat, Marxisme adalah teori, sedangkan komunisme adalah bentuk praktis politik yang diilhami oleh teori itu. Komunisme pun tidak cuma satu versi. Ada Leninisme, Stalinisme, sampai Maoisme yang punya cara pendekatan berbeda-beda. Yang sering kita dengar di Indonesia, terutama setelah tragedi 1965, adalah versi paling buruk dari komunisme. Kekerasan, kudeta, dan pembunuhan massal. Tetapi, kalau kita jujur, sejarah dunia juga menunjukkan banyak versi komunisme yang tidak brutal. Contohnya, negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia yang punya sistem sosialisme demokratis. Mereka mengadopsi beberapa ide Marx, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, tetapi di satu sisi juga tanpa menjadi negara yang otoriter. Di Indonesia sendiri, Marxisme punya sejarah yang panjang. Bahkan, Partai Komunis Indonesia sempat menjadi partai komunis terbesar keempat di dunia, dengan jumlah anggota lebih dari 3 juta orang di awal tahun 1960-an. Tapi sejarah itu seketika dibalik oleh tragedi G30S PKI, di mana terjadi kudeta yang dituduhkan kepada PKI. Hasilnya, ya, seperti yang kita ketahui, 500.000 hingga 1 juta orang dibunuh tanpa proses hukum. Dan yang paling menyedihkan, hingga hari ini tidak ada pengakuan resmi bahwa itu adalah pelanggaran HAM besar-besaran. Padahal, menurut data Amnesty International, pembantaian massal pasca 1965 adalah salah satu pelanggaran HAM terburuk abad ke-20. Sejalan dengan itu, laporan Komnas HAM pada tahun 2012 menyebutkan bahwa tragedi 1965 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan mendesak penyelidikan lebih lanjut. Sejak Orde Baru berkuasa,
Segala hal berbau Marxisme dilarang total. Bahkan, bukan hanya organisasinya, buku-bukunya pun diharamkan. Ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan berpikir. Bayangkan, kita hidup di negeri yang mengaku demokratis, tapi baca buku saja bisa bikin kita dicap subversif. Padahal, dalam dunia akademik, mempelajari Marxisme bukan berarti kita mendukung kudeta. Sama seperti belajar tentang fasisme, bukan berarti kita mau jadi Nazi.